Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Sari. Saya dari unit Bimba Pandan Raya 03377 akan menjawab pertanyaan tugas video ke-1 program kebimbaan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu nomor 1. Jelaskan konsep filosofi kata bimba yang Anda pahami. Filosofi kata bimba yang saya pahami yaitu kata bimba berawal dari pertanyaan mengenai tujuan utama hidup manusia, yaitu mencapai kebahagiaan sejati. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 3 kunci utama, yaitu beriman, berbuat baik, dan juga belajar. Agar seseorang senang belajar sejak usia dini, perlu ditumbuh kembangkan minat belajarnya. Oleh karena itu, Bimba merupakan proses bimbingan minat belajar anak, bukan sekedar mengajarkan membaca atau menulis. Fokus utamanya adalah membentuk karakter anak agar menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang bahagia. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami. Kebahagiaan sejati yang saya pahami yaitu adalah keadaan hati yang senang dan tentram, tidak bergantung pada keadaan atau situasi yang sedang dialami. Seseorang tetap dapat merasa tenang, bersyukur, dan menikmati hidup meskipun menghadapi kesulitan. Menurut konsep Bimba, kebahagiaan sejati merupakan tujuan utama hidup manusia dan dapat dicapai melalui 3 kunci utama, yaitu beriman kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama tanpa adanya rasa pamrih, dan terus belajar memperbaiki diri. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan Bimba? Tujuan utama hidup adalah mencapai kebahagiaan sejati, sedangkan tujuan utama Bimba adalah membantu mewujudkan kebahagiaan sejati bersama melalui proses belajar yang menyenangkan. Bimba menumbuh kembangkan minat belajar anak agar anak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan senang belajar, seseorang akan terus berkembang, mampu berbuat baik, memperkuat keimanan, sehingga lebih mudah mencapai kebahagiaan sejati. Nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Yaitu beriman adalah meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan yang terbaik, sehingga kita mampu bersyukur, sabar, dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Berbuat baik adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dengan ikhlas dan sesuai kebutuhan mereka, tanpa mengharapkan balasan. Belajar adalah proses menghubungkan dengan hal yang satu dengan yang lainnya dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan untuk mengambil hikmah sehingga menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu mencari solusi dari setiap permasalahan. Ketiga konsep tersebut saling melengkapi sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati. Nomor 5, sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan juga belajar? Berikan masing-masing contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beriman, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, berdoa sebelum memulai aktivitas, bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, berusaha menerima setiap kejadian sebagai ketentuan terbaik dari Tuhan. Yang kedua, berbuat baik, yaitu membantu teman yang mengalami kesulitan tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa ada rasa pamrih. Bersikap sopan kepada orang tua, guru, dan juga orang lain. Mendoakan kebaikan untuk keluarga, teman, dan semua orang. Yang ketiga, belajar, yaitu seperti membaca buku atau materi untuk menambah pengetahuan, mengevaluasi kesalahan agar tidak terulang kembali. Mempelajari materi Bimba agar dapat membimbing anak dengan lebih baik. Nomor 6, apa saja 7 tahapan belajar? Bagaimana hubungan di setiap tahap yang ada di dalam 7 tahapan belajar? 7 tahapan belajar dalam Bimba yaitu yang pertama, tahu atau mengenal suatu informasi. Yang kedua, faham, memahami makna dari informasi tersebut. Nomor 3, mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang telah difahami. Nomor 4, menganalisis atau menilai
apakah penerapan sesuai dengan ilmunya. Nomor 5, sintesis, yaitu menggabungkan ilmu dengan pengalaman sehingga muncul ide baru atau solusi baru. Nomor 6, evaluasi, membandingkan hasil penerapan dengan standar yang benar dan memperbaikinya jika belum selesai. Nomor 7, sosialisasi, yaitu menyampaikan dan mengenalkan ilmu tersebut kepada orang lain. Hubungan ketujuh tahap tersebut saling berkesinambungan. Seseorang tidak cukup hanya mengetahui teori, tetapi harus memahami, menerapkan, mengevaluasi, hingga akhirnya mampu menyebarkan ilmu kepada orang lain. Nomor 7, jelaskan konsep paradigma Bimba yang Anda pahami. Yang saya pahami yaitu paradigma Bimba adalah cara pandang bahwa pendidikan harus membimbing minat belajar anak, bukan memaksa atau hanya mengajarkan kemampuan akademik. Paradigma ini menjadikan membahagiakan anak dan orang dewasa sebagai konsep dasar pendidikan. Oleh karena itu, proses belajar harus dilakukan dengan fun learning, menghargai karakter setiap anak, dan memenuhi hak anak untuk bermain sambil belajar. Nomor 8, sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Jawabannya tentu sudah. Saya berusaha menerapkannya. Contohnya itu tidak memaksa anak belajar ketika sedang tidak siap, tetapi mengajaknya melalui permainan yang disukai. Memberikan pujian dan motivasi agar anak merasa senang saat belajar. Menghargai kemampuan setiap anak karena perkembangan mereka pastinya berbeda-beda. Terus belajar memperbaiki diri agar dapat menjadi pembimbing yang lebih baik. Nomor 9, jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Membimbakan yaitu berfokus pada menumbuh kembangkan minat belajar anak. Tujuan utamanya yaitu membahagiakan anak melalui proses belajar yang menyenangkan. Dilaksanakan dengan fun learning, small step system, dan individual system. Mengikuti minat, kemampuan, dan karakter masing-masing anak. Anak belajar karena kemauan sendiri, bukan karena paksaan, bertujuan membentuk karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat. Mengajarkan membaca, berfokus pada kemampuan anak agar cepat bisa membaca. Lebih berorientasi pada hasil atau target kemampuan membaca. Dalam pelaksanaannya, berpotensi memaksa anak untuk belajar. Kurang memperhatikan minat dan kesiapan setiap anak. Anak sering belajar karena tuntutan atau paksaan. Lebih menekankan hasil akademik dibandingkan proses menumbuh kembangkan minat belajar. Kesimpulannya, membimbakan bukan sekadar mengajarkan anak membaca, tetapi juga membimbing anak agar terlebih dahulu memiliki minat belajar dan juga minat bacanya. Ketika minatnya sudah tumbuh, kemampuan membaca akan berkembang secara alami dengan proses yang menyenangkan, fun learning. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.